mengatakan bahwa masyarakat punya peran serta untuk melakukan pemantauan media. Nah, mengapa harus melakukan pemantauan media? Karena sesungguhnya pers itu kan tidak dikontrol oleh siapapun. Pers itu independen, mereka bebas. Nah, siapa yang mengawasi pers? Ya masyarakat atau publik. Dan itu ada di Undang-Undang Pers pasal 17. Nah, dengan demikian kami melihat bahwa selama ini pemantauan media itu sudah sangat pasif, tidak banyak atau bahkan beberapa daerah sudah mati suri. Kami ingin mendorong, mengajak masyarakat, publik, para pemangku ini untuk sama-sama menghidupkan pemantauan media. Karena apa? Tujuannya pertama adalah itu saja, kalau masyarakat atau publik atau lembaga pemantauan media ini hidup, kami berharap bisa memberikan masukan pada pengembangan jurnalisme agar lebih berkualitas. Pada akhirnya kemudian menjadikan lembaga pers kita juga semakin profesional dan tentu saja semakin dipercaya oleh publik. Jadi itulah esensi ataupun tujuan forum ini kita adakan di Surabaya. Ada kriteria pembatasan pemantauan nggak, Pak? Kalau menurut undang-undang, sebenarnya siapapun boleh melakukan pemantauan media. Publik ya? Iya, publik. Bisa perorangan, bisa lembaga. Nah, praktik yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika masih ada yang aktif itu, kebanyakan pemantauan media dilakukan oleh sebuah lembaga publik. Bisa NGO, ya kan, bisa satu yayasan atau apa, atau semacam organisasi sipil di tengah masyarakat. Nah, namun hari ini karena banyak yang sudah mati suri, kita justru ingin mencoba menawarkan, ingin mendorong agar pemantauan media tidak semata-mata dari sebuah lembaga seperti NGO. Makanya dalam forum hari ini ada beberapa usulan untuk melibatkan kampus. Kenapa kampus? Karena salah satu isu yang besar dalam pemantauan media itu adalah cukup tingginya biaya infrastruktur untuk pengadaan pemantauan media. Bayangkan kalau publik harus memantau media dari cetak, online, penyiaran radio dan televisi, itu kan butuh alat yang tidak mudah, tidak murah. Yang kedua adalah SDM-nya. Tidak semua masyarakat sipil atau lembaga masyarakat sipil itu punya SDM yang besar. Nah, sementara kampus itu punya resources yang bagus. Ada dosen, ada peneliti, ada laboratorium, dan tinggal kemudian ya tentu disinergikan atau supaya bisa kemudian menjadi sebuah lembaga pemantau media. Jadi bisa secara kelembagaan berupa dalam tadi kampus atau lembaga mahasiswa sipil atau bisa juga perorangan. Tapi praktiknya selama ini sejauh yang kami teliti kebanyakan adalah bentuk lembaga, bukan perorangan. Tadi ada usulan apa saja dari TOM? Ya salah satu itu, jadi lembaga pemantau media ini diharapkan bisa muncul saat dari kampus. Nah, yang kedua kemudian lembaga hasilnya juga kalau bisa kemudian dibuka ke publik. Nah, hasil usulannya adalah dibuka ke publik nanti bersama Dewan Pers supaya memberikan bisa memberikan insight bagi lembaga media yang dipantau supaya memperbaiki produk jurnalisme. Nah, ini berbeda dengan pengaduan. Kalau pengaduan itu kan sifatnya kasus per kasus. Pemantauan media ini lebih melihat pada upaya pengembangan, tidak ada kasus, tapi lebih pada penguatan jurnalismenya. Profesionalisme. Ini sebenarnya mitigasi menurut saya. Jadi sebenarnya kalau ini terjadi, ini jadi mitigasi bagi terjadinya proses pelanggaran jurnalistik. Semakin banyak media yang bisa dimonitor oleh masyarakat, dipantau masyarakat, kemudian sampaikan pada masyarakat, juga termasuk media, itu akan mengurangi. Memang bisa naik, bisa turun. Bagi lembaga media sendiri, pers sendiri bisa mengurangi potensi pelanggaran. Nah, tetapi bagi masyarakat, mungkin masyarakat merasa bahwa dengan adanya awareness seperti ini, maka masyarakat yang memiliki kasus, dia tidak perlu takut-takut untuk melakukan Dewan Pers. Karena sebagaimana diketahui oleh teman-teman semua, kan tidak semua publik atau masyarakat yang memiliki persoalan dalam sengketa pemberitaan dengan lembaga pers itu mengadu ke Dewan Pers. Pengaduan tahun lalu 600-an sekian. Nah, tapi kan kita nggak tahu, sebagaimana tadi berkembang dalam diskusi, ada yang mengatakan mungkin jumlahnya bisa lebih banyak itu karena mungkin tidak tahu prosedur mengadu dan segala macam. Nah, kembali pada soal pemantauan media ini, maka sebenarnya pemantauan media ini kalau berhasil tumbuh, paling tidak itu akan memitigasi adanya pengaduan, sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi dari si jurnalis masing-masing. Saya kira itu akan indah sekali, akan menjadikan kehidupan pers kita menjadi lebih bagus. Ujung-ujungnya kita berharap ada penguatan profesionalisme dari perusahaan pers itu. Pada akhirnya kalau dipercaya perusahaan pers itu, lembaga pers sebenarnya akan sustain. Kalau sustain artinya berarti dia sangat sehat. Nah, ini perkembangan teknologi, Pak, di Surabaya, terutama ada beberapa case. Apa sudah ada juklaknya dari Dewan Pers? Ya, sesungguhnya memang proses pemantauan media ini belum ada pedoman dari Dewan Pers. Justru kami sedang berkeliling ke Indonesia ini untuk mencari masukan dari para pemangku kepentingan.
Tapi nomor satu adalah produk apa yang dipantau oleh pemantau media hari ini selama praktek yang berlangsung bertahun-tahun sejak 1999 ketika undang-undang lahir adalah produk jurnalistik. Nah, produk jurnalistik seperti apa yang dipantau? Ya tentu saja yang ada di seluruh platform media, baik cetak, online maupun penyiaran, televisi dan radio. Nah, bagaimana produk jurnalistik yang baik itu dan apakah yang produk jurnalistik yang baik itu sudah perlu dipantau? Saya kira pemantauan media ini tidak terbatas pada produk jurnalistik yang bermasalah ya, tapi juga pemantau media bisa juga melihat produk jurnalistik yang bagus. Menurut apa bagus itu? Tentu satu patuh pada undang-undang. Koridornya jelas, produk jurnalistik yang mematuhi undang-undang dan mematuhi kode etik itu ada produk jurnalistik yang berkualitas. Nah, tentu tidak hanya dua itu. Itu koridor dasarnya dua itu, patuh pada undang-undang 40 1999 sampai dan juga patuh pada kode jurnalistik. Nah, tentu metode pengemasan jurnalismenya juga berbeda sesuai dengan segmentasi atau positioning dari media masing-masing. Ya kan, media penyiaran mungkin dengan kayak media penyiaran, media cetak dengan kayak media online dengan kayak media. Tetapi intinya dua-duanya harus taat dan patuh pada undang-undang pers dan kode etik. Nah, ini yang menurut saya menjadi fundamental. Nah, dengan demikian ke depan kalau kita mengharapkan pemantau media ini bisa berdampak pada apa? Saya kira dampaknya pada kerusakan ekosistem pers ini akan maju kalau antara produk jurnalistik dan wartawannya juga berkompeten, ya kan, dan kemudian akan mendukung eksistensi dari lembaga pers tersebut supaya lebih establis. Karena kalau produknya bagus kan dipercaya oleh audiens. Kalau audiens bagus dalam arti dia adalah market bisnis, kan dia lalu kemudian berbisnis dengan media bersangkutan. Jadi kaitannya ke sana, selalu ke sana misalnya produk yang bagus ada yang beli, ya kan, kemudian maka yang beli kan terus berkembang. Nah, atau yang membeli adalah para pengiklan. Disitulah hubungan antara kualitas jurnalisme dengan market atau dengan audiens. Gitu saja. Maturun Bapak. Saya dapatkan laporan, berita ya, saya pikir Jawa Timur kan salah satu provinsi yang memiliki jumlah media yang relatif besar ya kan, ada 30 kota kabupaten ya. Ini kan luar biasa besar. 38. Ya kan, provinsi yang sangat besar dengan penduduk yang juga sangat besar. Saya kira sudah wajar kalau kemudian rasio media juga besar, rasio medianya. Tapi yang penting menurut saya walaupun sampai hari ini memang ya beberapa kali dari case jurnalis sengketa pemberitaan saya kira masih bisa kita kelola dengan baik. Nah, saya hanya berharap bahwa kawan-kawan media di Jawa Timur ini itu kalau bisa beginilah, jangan pernah salah. Usahakan dalam konteks produk jurnalisme itu jangan sampai salah. Karena apa? Karena kalau begitu salah maka menjadi panjang prosesnya. Nah, yang kedua adalah menurut saya kawan-kawan pers jurnalistik di Jawa Timur harus memahami masing-masing siapa yang menjadi target audiensnya. Jangan sampai bersaing dalam wilayah yang sangat penuh kerumunan, karena di dalam kerumunan itu kita nggak akan dapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan hanya kompetisi yang kadang tidak sehat. Nah, saya berharap justru memberikan saran pada teman-teman jurnalis maupun pemilik media Jawa Timur untuk mulai hari ini itu betul-betul bertanya pada diri sendiri. Anda semua itu melayani siapa? Publik, masyarakat yang mana? Lalu Anda menyebutkan produk jurnalistik seperti apa? Nah, ini yang menurut saya ke depan akan menjadi tren. Karena salah satu penelitian di Amerika tahun 2016 mengatakan bahwa di masa disrupsi media dan digital ini, media di masa depan yang bertahan adanya dua. Satu yang memiliki kapasitas sangat besar, kayak CNN, Al Jazeera, Washington Post kalau di Amerika, mau di luar. Yang kedua, dia hadir di tengah komunitas masyarakat yang kuat posisinya. Siapa itu ya? Silakan dicari. Paling gampang misalnya komunitas para insinyur misalnya, ya kan? Komunitas lurah, nah misalnya kan, loh, mungkin bisa saja ada media namanya Lurah News gitu kan. Loh, serius ini? Anda punya nggak? Di Jawa punya nggak? Mungkin belum ada. Bahkan di Indonesia belum ada. Dia service konten jurnalistiknya tentang aktivitas lurah dan kelurahan. Ada berapa ribu kecamatan di Jawa Timur? Ada berapa sekarang? Ada 5.000 kecamatan, ada 3.000 kecamatan di Jawa Timur. Satu kecamatan itu ada berapa desa misalnya? Katakanlah di Surabaya ini ada berapa kelurahan? Ada 5 berapa kecamatan? Harusnya itu pasti jumlah kelurahan juga lebih banyak.
Nah kalau ada 3.000, karena 5.000 kelurahan aja, panjenengan punya media online untuk 5.000 lurah, kan rampung urusannya. Oh, media secara institusional, ya kan? Dapat diinisiasi atau gimana sebaiknya? Memantau media secara institusional diinisiasi oleh kampus saja, karena kan atas nama. Sebentar Bu, supaya tidak hanya kampus ya, kita dorong. Walaupun kesepakatan kita di Surabaya ini, ya katakanlah rumusan di Surabaya ini harus utamanya berharap agar kampus menjadi salah satu yang dianggap mampu melakukan memantau media serta adalah kampus. Nah supaya tidak Kampus itu ditambah LSM apa Pak? kampus dan organisasi atau menentu ya. Pemantau media secara institusional dapat dilakukan oleh Oh iya, dapat dilakukan oleh kampus ya. maupun LSM independen. Maupun lembaga independen yang lain ya, yang mewakili publik itu ya. Oke. Tapi yang nomor 3 berarti itu pemantau media masyarakat umum maksudnya, yang tidak institusional, personal, individu masyarakat. Iya, sebentar Bu, salah satu Bu. Kayak gitu sebentar dulu. Pemantau media secara pemantau media secara institusional dapat dilakukan oleh kampus ya maupun lembaga publik independen yang memiliki gitu aja. Infrastruktur dan sumber daya, itu aja. Institusional dapat dilakukan oleh kampus maupun jangan dulu Pak, ya maupun Kampus selalu kita nomor kampus. organisasi masyarakat independen yang memadai untuk melakukan komunikasi. Nah gitu ya, supaya lebih. Yang poin nomor 3 berarti pemantau media. Jadi nomor 4 naik nomor 3 selain ada lembaga pemantau institusional, individu masyarakat dapat Oke, bisa satu aja. Nomor 2 dihapus. Nomor masukin di poin 3 di belakang. Sekali lagi, 1, 2. Oke, 1. Oke, 1, 2.